Komunitas Golok Pedang Sepuh Nusantara pada tanggal 1 hingga 2 Agustus 2025 menggelar Mahakarya Pesona Nusantara bertempat di Botani Square Bogor. Ketua Panitia Gatut Susanta menjelaskan bahwa Mahakarya Pesona Nusantara yang diramaikan dengan pameran golok diikuti oleh 25 stand. Gatut juga mengungkapkan Mahakarya Pesona Nusantara bertujuan membangun semangat dan mendorong agar golok bisa diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kemudian Wali Kota Bogor Deddy Aracin mengapresiasi kegiatan Pesona Nusantara yang diprakarsai Gatut Susanta, terlebih upaya pengusulan golok sebagai warisan leluhur sudah diajukan ke UNESCO. Rangkaian Mahakarya Pesona Nusantara disemarakkan pula dengan sersahan kebangsaan yang dipandu Insinyur Musakir MSc dengan narasumber Majen TNI Dr. Rido Hermawan selaku Deputi Lemhanas Republik Indonesia. Acara dihadiri oleh Lucia Kurniati SHMH, dosen atau praktisi hukum, Mika Isaskiasa SHMH, advokat atau penggiat budaya, Setio Agung Yuliarto Perbankan Nasional, kemudian Kes Starlet Kolki Borlak SSOSMH Mahakarya Bumi Hambalang Boydebor Kreasi Asia Outbound Lemhanas RI. Sebagai penutup, pada tanggal 2 Agustus 2025 akan dihelat lomba permainan golok tingkat anak-anak yang akan diikuti oleh 50 orang peserta. Dari Botani Square Bogor, Robi Sonjaya, reporter Palapa TV mengabarkan. Kenalin, namanya Hanif. Yang rambutnya nggak pernah disisir. Ada mula Hanif. Sawarannya dong. Tenang aja Nif. Emang kecil ke sekarang kecil. Anak kecil kau pikulan. Kecil ke barang kecil. Kecil ke jago main pikulan. Tapi itu asli ya? Asli. Oke, harus ngalahin dulu. Hanif kok. Ini kebayang. Ya. Tunggu hitam, jangan dimatiin. Cobain batak aja kita berantem.
Berhenti, ini budaya jangan agama. Untuk cara olahraga cilik kita. Punya pantun. Ambil air dalam sumur, air di telaga. Kita kawin biar panjang umur. Kita berkah dan kita. Baik, kita mulai. Yang terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Ridho Herang, Bapak yang kami hormati Komandan Kodim 0606 Kota Bogor, yang kami hormati Kapolresta Kota Bogor, yang kami hormati Kombes Pol Raden Aryo Dinar Adi Widarko, Kanjeng Raden Tumenggung Haris Munandar, Paguyuban Trak Mataram Nusantara, Kasepuhan Bogor Abah Jatnika. Selamat datang Bapak. Mahakarya yang diselenggarakan Agustus 2025. Berjalan dengan kekuatan semangat dan tekad Pak Wali Kota ini yang luar biasa terhadap budaya. Saya selalu tertantang dan selalu ingin membuat kegiatan-kegiatan untuk mendukung salah satu visi beliau. Yang saya hormati Bapak Deputi Kebangsaan Lemhanas Pak Majen Ridho Herbawan. Yang saya hormati Bapak Direktur Kebudayaan Kementerian Kebudayaan. Atur nuwun Pak Made. Yang saya hormati utusan dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat.
Presiden Bapak Ibu sekalian, ada Pak dan Lanuk yang mewakilkan Pak Kadepom, tokoh-tokoh masyarakat, ada Pak Erlan, Pak Musakil, Pak Yazail Setepu, kemudian ada Ika Lebanas, dan dari Bapak kami, sesepuh kami, Aki Janika, yang selalu memberikan semangat pada kami. Yang berbah di Pohon Cemara. Assalamualaikum mulai kata. Awal bismillah buka bicara. Si buka kejora. Buat biasa di hari raya. Mari sambut seluruh negara. Cinta budaya bangsa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Ketua DPRD, ada yang hadir, kita anggota, Bapak Deputi Kebangsaan dan Anak Republik Indonesia, para komandan lanjut, hadir, Ketua Umum Lestari Pondok dan Sepuh Nusantara, para kurator pameran, para kolektor pusaka Nusantara, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, para sumber, bapak-bapak rekan yang kita makamkan, sesepuh-sesepuh, para kolektor, pecinta, pengrajin, pembuat golok, intinya Bapak Ibu hadirin, kami gunakan dan bisa sebutkan satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat yang sudah hadir bersama kita Deputi Kebangsaan dan Anak Republik Indonesia, Bapak Majen TNI Dr. Ridho Hermawan MSI, Nuhun Pak Sumping Bogor. Kemudian yang baru saja menyampaikan sambutan Bapak Imade dan Sumping SSMSI Direktur Warisan Budaya Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Budaya Republik Indonesia barusan berjanji akan membantu melancarkan mimpi dari kita semua yang sudah digagas oleh Kang Gatot. Mana Kang Gatot? Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang terhormati, terutama yang terhormat Bapak Wali Kota dan sama-sama terhormati Bapak Direktur Warisan Budaya, Bapak perwakilan dari Lanut dan Depom, para sesepuh, Bapak Jatika, Ratu, Ibu Jan Sumping di Bogor, teman-teman dari alumni Limaras 2018, 2019, 2020, tepuk tangan. Kemudian tokoh kita Pak Boy, terima kasih sudah hadir. Beliau adalah akumulasi dari modernisasi dan pelestarian budaya. Golok merupakan suatu warisan leluhur seperti yang Pak Wali sampaikan, patutan Golok itu adalah suatu warisan leluhur. Banyak orang yang berpikir golok itu hanya sebuah hiasan dan golok hanya sebuah alat. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur dengan Pak Wali, golok ini tampilannya memang sepertinya biasa, tetapi kalau kita cermati bahwa ternyata budaya penggunaan logam di dunia ini awal-awalnya yang tertua adalah di Indonesia. Orang mengatakan harus bisa menganalisis suatu masalah sehingga kita bisa menemukan akar masalah. Ini yang biasanya Pak Wali, Pak Direktur, para alumnus ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepuk tangan. Semoga 1, 2, 3. Minta tangannya dikepalkan sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Minta jempolnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tinggi-tingginya bersyukur yang seluas-luasnya bersyukur yang sedalam. 360 kerajaan kecil ke satu Pajajaran. Dengan ibu kotanya Papua, Papua itu tempat berkumpulnya para suku. Jadi sudah masyarakat, sudah demokrasi.
tempat berkumpulnya para kuku menjadi pakuan sebagai ibu. Pak jajaran saling jajakan sama rasa. Benar sekurang benar sepatu, benar sekurang jujur kali ini jujur kamu, jujur kemarin aku sekurang, aku jembaraya mupakat jemuni, mupakat jembat, mupakat jembaraya itu jajaran. Oke, ya. Terima kasih kawan yang banyak. Saya berhenti makasih Oke ya Pak. Satu, dua, tiga. Kebanggaan nasional. Nah, sumber berikutnya yaitu Kanjeng Pangeran. Sore yang berbahagia ini masih bisa berkumpul bersama dan dosen, selamat datang Bu. Lihat Pak, izin Pak. Izin Pak. Kanjeng Pas, tema kita guru, penyuluh, penyelara, dan mentor kami semuanya. Terima kasih. Memang bukan dari dunia klinik ya, artinya saya S1 dari Fakultas Hukum UI, S2 dari UPH, Hukum Internasional. Pak, nyatanya, faktanya bahasa kita berbeda dengan bahasa anak-anak yang sekarang. Ya. Nah, ini pada saat kita mau menyampaikan sesuatu, maka dari sisi komunikasi ya kita harus gunakan bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh generasi muda. Nah, ini butuh keahlian tersendiri untuk kita bisa menerjemahkan apa yang kita ketahui tentang pamor, tentang Kita menghadiri kegiatan Mahakarya Pusaka Nusantara yang menunjukkan karya seni budaya yang namanya golok. Golok ini ternyata hasil karya karsa manusia yang berbudi luhur sebagai karya dari leluhur kita tentu harus dilestarikan dan tentu saja dijaga sedemikian rupa sehingga generasi muda mendatang juga mengenal bahwa kita punya hasil karya karsa manusia yang berbudi luhur yang sangat adiluhung, namanya golok. Nah, golok Sunda ada, golok Banten ada, golok Betawi ada. Nah, kita rangkum namanya golok Nusantara. Nah, jadi dengan kegiatan ini tentu kita menyambut baik, menyambut gembira, mudah-mudahan ini menjadi satu momentum di mana golok Road to UNESCO ini bisa terwujud karena hadir juga beberapa perwakilan dari Lemhanas dan Kementerian Kebudayaan dan Provinsi Jawa Barat. Ini mudah-mudahan menguatkan komitmen dan juga keinginan kita untuk menjadikan golok ini sebagai salah satu peninggalan peninggalan pusaka leluhur warisan para leluhur dan bisa kita dapatkan. Ya. Ada misi golok Ya, UNESCO sendiri. betul, karena gini, yang menggagas itu namanya Ki Gatut Susanta, orang Bogor. Beliau sudah menulis lebih dari 40-an, ini yang ke-44. Jadi beliau sudah mencurahkan semua pemikirannya, perasaannya dalam berbagai macam pemikiran yang akhirnya menjadi hukum. Tentu harus kita dukung dari Bogor untuk dunia ya, dari Bogor untuk Indonesia dan dari Bogor. Terima kasih. Tahun ya, diawali selalu bulan Agustus. Nah, itu udah tahun ke-7. Memang kegiatan kami ini gerakan utamanya adalah golok Tour UNESCO. Ini mulai kemarin, mulai tahun lalu. Kalau dulu kami berkumpul tuh selalu untuk edukasi. Jadi tujuan kami itu pusaka Nusantara yang dibuat oleh para leluhur kita luar biasa.
Tetapi kalau dia hanya disimpan di museum, hanya disimpan di tempat-tempat terbatas, kan tentu tidak bisa siar. Kalau kami di sini kan artinya banyak orang yang bisa melihat, jadi banyak anak muda dan itu keluar antusias juga. Nah itu memang tujuan utama kami siar, jadi supaya golok dikenal. Jadi kalau orang dengar golok, apa yang ada di otak kita? Yang ada di otak kita adalah pemecah kelapa, pemecah daging, motong kambing gitu. Padahal kalau kita melihat fungsinya dulu sebagai alat bela negara, sebagai alat pertahanan pangan dan sebagainya. Jadi itulah yang harus kita kenal dan harus dikembangkan. Pak, boleh dijelaskan Pak? Perbiskan itu kan keris sudah, batik sudah. Jadi hari ini kalau kita sudah masuk di Kanata UNESCO, kan artinya pemerintah juga ada kewajiban untuk menjaga, melestarikan. Jadi itulah yang jadi ini kita jangan sampai, tadi disampaikan kan, jangan sampai pusaka leluhur kita ini diusulkan disahkan ke negara lain. Reyok sudah, tempe sudah, disahkan negara lain. Makanya ini kan supaya Indonesia ini jangan sampai juga disahkan negara lain. Untuk bisa sampai ke UNESCO sendiri itu kami akan kayak kebaya kemarin diusulkan oleh 3 provinsi ya kebaya. Nah kami ini akan mengusulkan di 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten dan DKI. Nah 2 provinsi sudah penetapan golok wilayahnya tingkat nasional sudah di Jawa Barat. Jadi nanti kalau udah 3 ini kita daftarkan di UNESCO Jakarta. Jadi ada perwakilan di sini dari UNESCO Jakarta dikirimlah ke UNESCO tingkat nasional. internasional dari Jakarta. Ya di Paris. Mereka sudah benar. Tapi pengesahan UNESCO itu kan tidak hanya kami mengusulkan kayak gini ya, dia dipelajari apa sih kegiatannya, komunitas itu apa sih, kayak gini bagian karena kan kami memakai nama Nusantara, kecuali kalau kita pameran golok itu aja golok. Jadi karena ini Nusantara, jadi kalau misalkan timnas main, orang Indonesia kan dukung. Nah ini jadi komunitas ini mendukung satu komunitas kita yang akan berjuang. Nah, ada komunitas keris, komunitas bijak, komunitas Baduy, komunitas itu ada mendukung gitu.